Baik, perkenalkan nama saya Nima Dinda Wardani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya. Jadi yang pertama, di sini di PPT ini ada nama saya Nima Dinda Wardani dengan NIM 2150164. Lalu di slide kedua, di sini saya akan menjelaskan apa sih bisnis saya dan apa yang saya jual untuk di tugas ini. Jadi bisnis saya itu di bidang jasa, namanya Fairy Nails Bali. Fairy Nails Bali. Jadi itu adalah usaha nail art di bidang jasa, khususnya untuk perawatan kuku yang saat ini digemari oleh sebagian banyak orang. Bisnis ini berdiri sejak tahun 2022 dan sudah mempunyai berbagai pelanggan, baik dari kalangan anak-anak maupun lansia. Lalu Fairy Nails Bali ini merupakan bisnis yang tidak hanya menyediakan jasa secara online, jadi bisnis ini bisa juga offline. Jadi saya sebagai ownernya bisa datang ke rumah klien, tergantung dari jarak tempuhnya, dan budgetnya juga pasti akan berbeda tergantung jarak rumah klien tersebut dengan studio saya sendiri. Lalu selain letak studionya yang strategis, adanya sistem pengerjaan di rumah membuat bisnis saya berkembang cukup pesat, dikarenakan calon customer ini banyak memerlukan perawatan di rumah tanpa harus pergi keluar rumah. Jadi lumayan pesat pada saat saya memulai bisnis, karena awal saya memulai itu saya lebih banyak untuk mencari klien yang offline. Jadi saya akan datang ke rumahnya, mereka akan booking saya, dan saya akan deal-dealan dengan hari lalu jamnya, dan saya mungkin akan untuk satu hari itu saya buka slot mungkin 3 customer. Jadi dari jam 9 sampai jam 11 gitu misalkan, lalu dari jam 11 sampai jam 2 dan seterusnya. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa bukti dari hasil karya yang saya kerjakan. Memang belum begitu banyak dan tidak seberapa dibandingkan bisnis atau usaha yang lain, tapi menurut saya ini pure dengan hasil karya saya dan imajinasi saya sendiri. Lalu ada model bisnis kanvas. Yang pertama itu K Partners. K Partners ini di sini saya mencantumkan toko online peralatan nail art, lalu ada toko online meja dan lampu. Karena biasanya saya beli nail art atau peralatannya itu di toko online atau di e-commerce, lalu meja dan lampu juga, lalu ada influencer dari kolaborasi di sosial media. Saya juga berkolaborasi dengan influencer baik selebgram kecil maupun menengah untuk ikut mempromosikan usaha saya. Lalu ada key activities. Di sini mempersiapkan peralatan studio, lalu melayani customer dengan profesional. Jadi dalam sehari itu sebelum ada customer, itu saya biasanya mempersiapkan studio saya dulu. Lalu setelah datang saya melayani customer dengan profesional. Lalu jika ada waktu senggang, jika saya tidak membuka open untuk customer, itu saya biasanya membuat konten media sosial. Itu saya membuat video ataupun TikTok untuk saya upload di media sosial. Lalu ada K Research. K Research ini alat dan mesin, lalu ada karyawan, lalu ada gadget dan laptop. Jadi di sini saya merencanakan bahwa saya akan merekrut minimal 2 karyawan untuk membantu saya di bidang nail art ini. Lalu ada gadget dan laptop, itu sebagai pembantu saya ketika saya akan editing video dan foto. Lalu ada value proposition, itu pemesanan online tanpa antri. Lalu ada pet friendly. Jadi pemesanan online tanpa antri ini maksudnya, jadi saya itu dalam sehari misalkan saya membuka open open slot untuk beberapa calon customer. Jadi dalam sehari itu bisa penuhnya 5 customer sih, itu maksimal. Lalu saya usahakan agar setiap slot itu mendapatkan beberapa jeda untuk agar tidak mengantri atau agar customer juga tidak menunggu lama. Lalu ada pet friendly. Jadi di studio saya itu saya memperkenankan customer saya untuk membawa binatang peliharaannya selagi tidak membahayakan orang lain. Lalu dalam batas wajar. Lalu ada promo launching buy one get one. Jadi di sini saya mengadakan promo untuk launching saya pada tahun lalu. Jadi promonya itu 3 orang pertama yang menjadi customer saya pada saat saya launching. Itu saya mendapatkan promo, itu saya membuat promo buy one get one. Tapi syarat dan ketentuannya berlaku. Jadi misalkan 3 customer pertama itu mengambil paket seperti misal nail art tangan dan kaki, itu biasanya saya akan memberikan diskon, itu saya memberikan promo juga. Lalu jika customer itu hanya cuman mengambil nail art tangan saja atau kaki saja, jadi tidak mendapatkan promo tersebut. Lalu ada customer relationship yang pertama itu promo pelayanan gratis untuk pelanggan yang sudah datang minimal 5 kali. Jadi saya itu memberikan promo untuk pelanggan saya
yang sudah datang 5 kali berturut-turut ke dalam studio saya dan melakukan nail art di studio saya maupun secara online, jadi pemesanan online atau saya datang ke rumah pelanggan. Jadi jika 5 kali berturut-turut saya akan memberikan diskon mungkin berapa persen untuk bayarannya, mungkin saya potong 15% seperti itu. Lalu ada membuat konten tanya jawab seputar nails di sosial media. Ini biasanya saya membuat di Instagram. Jadi saya ingin tahu calon customer saya itu suka akhir-akhir ini lagi suka nail art yang seperti apa, apakah feminim atau maskulin kah. Jadi saya biasanya akan memberikan pilihan-pilihan di dalam story saya agar saya mengetahui beberapa calon customer saya sedang menyukai apa, lalu saya juga bisa menarik keinginan calon customer saya agar bisa melakukan nail art di studio saya. Lalu ada live dengan customer di sosial media. Jadi saya itu berencana untuk live. Jadi saya ingin live dengan calon customer ataupun customer yang sudah pernah nail art di studio saya. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana pengalaman mereka nail art di dalam studio saya, apakah sesuai keinginan ataupun bagaimana keadaan studionya, apakah nyaman dan sebagainya. Dan itu saya upload di sosial media agar calon customer yang lain bisa melihat dan bergerak hatinya untuk nail art di studio saya. Lalu ada mengadakan giveaway dengan pelanggan di sosial media. Jadi saya berencana untuk mengadakan giveaway ini untuk di sosial media. Jadi mungkin syaratnya akan menyuruh calon customer yang mengikuti giveaway untuk memfollow 3 akun partner kami, lalu termasuk akun owner, lalu atau like dan promosi dan ikut promosi di dalam story mereka. Jadi saya akan memberikan mungkin free perawatan kuku tangan ataupun kaki. Lalu ada channel. Nah, channel ini di sini saya menggunakan WhatsApp untuk media saya mempromosikan studio atau bisnis saya. Lalu ada Instagram, ada YouTube dan TikTok. Lalu ada customer segment. Customer segment ini yang pertama ada anak-anak. Jadi anak-anak mungkin usianya sampai 12 tahun, lalu ada menginjak remaja. Jadi yang saya lihat juga masih banyak sekali anak-anak di sini masih suka gitu karena mungkin perkembangan zaman. Jadi anak-anak di sini suka melihat mungkin kakaknya atau ibunya yang nail art, dan karena saya jamin aman karena ada vitamin dan lain-lain di dalam alat dan bahan tersebut. Jadi saya biasanya juga mengambil customer anak-anak, lalu remaja, dewasa dan lansia yang suka berpenampilan menarik. Lansia juga saya ambil karena kebanyakan pada zaman ini tidak hanya anak-anak, remaja dan dewasa yang ingin berpenampilan menarik, beberapa lansia juga ingin mempercantik kukunya agar lebih terlihat awet muda dan juga bersih. Oke. Lalu di bawah sini ada cost structure. Cost structure. Yang pertama adalah pembayaran karyawan. Yang tadi saya bilang, jadi saya merencana untuk merekrut minimal ada 2 karyawan. Lalu pembayaran stok peralatan. Jadi stok peralatan yang sudah habis itu biasanya saya biasanya saya beli di online. Lalu ada pembayaran listrik karena beberapa alat itu memerlukan listrik untuk hidup dan bisa digunakan. Lalu ada pembayaran laundry ini saya rutin lakukan karena saya melaundry beberapa alat seperti karpet misalkan ataupun alas untuk foto. Jadi setelah selesai saya nail art itu saya biasanya akan foto, dan itu memerlukan alas yang terbuat dari bulu-bulu, dan itu saya jadikan satu laundry dengan karpet. Karpetnya itu ya sama berbulu-bulu juga. Jadi itu selain itu saya belum ada sih, cuman 2 itu doang sih biasanya kalau untuk laundry. Lalu ada revenue stream. Yang pertama ada pendapatan dari menjual jasa tersebut. Yang kedua pendapatan atau tip jika customer puas. Jadi biasanya tip itu saya dapatkan jika customer puas dengan hasil yang saya berikan dan customer memuji saya, lalu saya biasanya mendapatkan tip tersebut. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama stretch atau kekuatan. Jadi yang pertama harga terjangkau. Jadi saya pastikan nail art di tempat saya itu dengan harga yang terjangkau. Lalu ada banyak promo menarik, salah satu yang tadi saya bilang, promo maupun giveaway. Lalu ada studio nyaman. Jadi saya usahakan studio saya agar nyaman dan pastinya membuat pengunjung nyaman juga. Lalu ada pet friendly yang tadi saya sebutkan. Lalu lokasi strategis. Jadi lokasinya itu dekat dengan jalan raya dan tidak perlu pusing untuk mencari lokasinya. Lalu ada free wifi. Jadi saya memberikan password wifi atau saya memberikan free wifi untuk customer saya agar bisa menikmati wifi mungkin sambil perawatan kuku. Lalu ada menggunakan alat dan bahan dengan kualitas tinggi. Jadi saya pastikan kualitas dari bahan-bahan saya, dari alat dan bahan saya itu aman dan juga bersih dan kualitas tinggi. Lalu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama adalah pengerjaan cukup lama. Jadi kelemahannya itu pengerjaannya paling cepat itu mungkin 2 jaman. Jadi tergantung motif dan
desain yang sesusah apa sih yang diminta oleh customer. Lalu ada harus booking terlebih dahulu, pengerjaan tidak bisa langsung, jadi harus booking online terlebih dahulu biarpun kalian akan datang ke studio untuk deal-dealan dengan saya, jadi jamnya kapan dan juga hari apa yang akan kita kerjakan. Karena sebelumnya itu mungkin saya takutkan ada customer lain yang sudah booking dari jauh hari pada jam itu, lalu ada customer yang mendadak ingin langsung saya kerjakan, itu pasti tidak bisa. Lalu ada yang ketiga, tempat tidak terlalu luas. Jadi studio saya, karena saya baru membuka bisnis ini, jadi saya meletakkan studio saya itu di teras rumah saya, jadi studionya tidak terlalu luas dan tidak ada studio yang khusus. Lalu ada opportunity atau peluang. Yang pertama, perkembangan tren pada masa kini. Jadi peluangnya itu pada saat ini tuh tren tersebut sangat amat banyak yang menggemari, terutama dari remaja. Lalu yang kedua, banyak dari kalangan anak muda maupun tua yang ingin berpenampilan menarik pada saat ini. Jadi biarpun dari kalangan anak-anak maupun sampai tua, jadi lansia itu juga ingin berpenampilan menarik. Jadi itu adalah salah satu peluang bagi bisnis saya. Lalu ada banyak anak muda yang ingin mempercantik kuku, terutama saat acara persembahyangan di Bali. Jadi karena bisnis saya terletak di Pulau Bali, jadi Pulau Bali itu terkenal dengan banyaknya persembahyangan ya, terutama untuk agama Hindu. Itu banyak sekali saya dapat orderan pada saat acara-acara persembahyangan seperti Galungan, Kuningan, lalu ada Kesange dan lain-lain. Itu biasanya permintaan itu akan membludak. Lalu ada threats, ancaman, banyak pesaing di bidang nail art dikarenakan sangat tren pada saat ini. Oke, jadi karena trennya nail art itu sudah merajalela pada saat ini, jadi ancaman pesaingnya itu sangatlah tinggi. Jadi banyak sekali ada usaha nail art yang ingin mendirikan usahanya. Jadi banyak sekali orang yang ingin mendirikan usaha di bagian nail art ini, karena balik lagi jadi sedang tren pada masa ini. Lalu ada ancaman di bidang teknologi, khususnya teknologi print untuk kuku dan tidak dilakukan manual lagi. Oke, jadi di sini yang saya maksud adalah seiring berjalannya teknologi, jadi ada yang namanya teknologi print. Jadi tidak dilakukan manual. Untuk mempercantik kuku itu sudah ada teknologi printnya. Jadi kita tinggal memasukkan jari kita, lalu kita bisa memilih di layar apakah desain yang kita mau. Itu salah satu ancaman bagi bisnis saya, karena di sini saya masih melakukannya secara manual. Jadi secara kemampuan saya dan skill yang saya punya, itu ancamannya yang saya takutkan. Ancaman seperti itu. Jadi teknologi yang sudah berkembang sekarang kebanyakan sudah memakai teknologi print itu. Lalu ada banyak calon customer yang ingin membeli alat dan memakai sendiri dibanding membayar jasa nail art. Oke, jadi banyak saya temukan calon customer yang sebelumnya ingin nail art maupun baik di tempat saya maupun tempat lain. Jadi dia sering cerita kepada saya, begitu dia mengetahui mungkin dia mengetahui oleh temannya ataupun sewaktu berbincang dengan saya, jadi beberapa alat itu bisa dibeli dengan secara mudah di e-commerce, lalu dengan harga yang relatif tidak terlalu tinggi. Jadi mereka tergugah untuk membelinya sendiri dan malah memakainya sendiri dan tidak mau lagi datang ke salon ataupun studio nail art. Jadi mereka memakainya sendiri di rumah dan tidak lagi datang ke salon. Lalu setelah itu ada analisis. Oke. Lalu yang terakhir, analisis Porter 5 Forge Fiery Nails Bali. Oke, yang pertama itu adalah threat of new entrants, ancaman pendatang baru. Ancaman pesaing baru di bidang nail art ini tergolong tinggi karena pada saat ini karena tren nail art pada saat ini itu banyak dari kalangan anak muda yang ingin membuka usaha di bidang ini. Jadi dari mengapa tinggi itu dari kalangan anak muda yang ingin membuka usaha di bidang ini. Jadi pesaingnya itu sangatlah banyak karena mereka tahu, jadi ini sedang tren pada masa ini, gimana kalau kita buka usaha ini. Jadi banyak banget pesaing di bidang nail art ini. Lalu bargaining power of supplier, daya tawar pemasok pada bisnis ini terbilang rendah karena banyaknya saingan pebisnis serupa yang memasok alat dan bahan di beberapa pemasok tersebut, dan banyaknya pemasok lain yang relatif menjual bahan mentah lebih murah sesuai kesepakatan. Jadi kenapa rendah? Karena saat daya tawar pemasok itu mungkin ingin pemasok ingin meninggikan harganya, itu mereka akan takut bahwa banyak banget pemasok sekarang di e-commerce itu yang bisa menjadi ancaman bagi mereka jika mereka mengambil tarikan harga yang lebih tinggi. Jadi customer, terutama saya yang ingin membeli bahan yang mentah, itu bisa kabur ke pemasok yang lebih harganya lebih rendah gitu. Lalu bargaining power of buyers, daya tawar pembeli. Di bisnis ini tergolong rendah karena pada bisnis ini kualitas pelayanan, lokasi dan kenyamanan tempat sesuai dengan budget yang ditentukan, bahkan budget relatif lebih rendah. Itu di bisnis saya ya. Jadi mengapa rendah? Karena
Di dalam, setiap promosi yang saya lakukan itu saya sering mengatakan bahwa mengapa saya mengambil atau menarik, harga yang sangat, murah sehingga beberapa teman saya mungkin, seperti bingung mengapa, saya, mengambil, harga yang lebih murah daripada yang lain. Itu karena, kualitas dari pelayanan, lokasi, dan kenyamanan itu sesuai dengan budget saya sehingga customer tidak mempunyai kekuatan untuk, menawar dari harga yang saya tentukan. Jadi biasanya customer itu menawar lebih rendah kan. Jadi, di dalam kasus ini, penawar juga tidak mempunyai kekuatan karena, yang saya ambil itu, sudah, murah dan juga sesuai dengan lokasi, tempat, dan kenyamanan, dan juga kualitas pelayanan. Lalu ada, trade of substitutes. Oke, trade of substitutes, jadi ancaman produk pengganti. Di sini tergolong tinggi karena saking perkembangan zaman, nail art ini tidak hanya bisa dilakukan manual, melainkan dengan mesin print yang bisa membuat desain sesuai keinginan pengguna. Jadi yang saya, katakan tadi mengapa tinggi karena itu. Jadi ancamannya itu berupa, teknologi yang sudah berkembang, dari dulu mungkin, sudah berkembang hingga saat ini. Jadi teknologi tersebut, yang mungkin akan mengancam, bukan hanya saya, mungkin pebisnis di bidang yang sama. Karena teknologi itu, tidak hanya membutuhkan, tidak membutuhkan, tukang nail art seperti saya lagi. Jadi itu bisa dilakukan, bisa dilakukan sendiri di rumah, dan itu juga bagus banget. Saya lihat itu bagus sekali ya, karena, kita bisa, membuat desain yang kita inginkan tanpa menunggu lama dan juga sesuai yang kita inginkan. Itu, menurut saya sangat menarik. Lalu ada rivalry among existing competitors, persaingan dengan kompetitor sejenis. Cukup tinggi di sini karena banyak pesaing di luar sana sehingga pembeli dapat membandingkan dari segi kualitas, kenyamanan tempat studio, lalu ada, letak yang strategis, dan, seberapa murah sih jasa yang ditawarkan. Jadi pembanding itu, dengan kompetitor yang sejenis itu karena sedang tren ya sekarang, jadi banyak banget, pengusaha-pengusaha muda di bidang ini sehingga, mengapa tinggi karena, yang pembanding yang, customer, lakukan itu akan sangat banyak sekali karena, pembisnisnya juga banyak. Jadi dari segi kualitas, dari segi pelayanannya, dari segi, kenyamanan studionya, dan juga letaknya itu bisa, dibandingkan, dan juga, bisa mungkin customer, melihat, studio ini lebih, bagus daripada studio, yang B gitu. Jadi studio C lebih, lebih luas, cara pelayanannya juga lebih, lebih profesional gitu. Jadi sangat banyak sekali. Oke, sudah selesai. Baik, terima kasih sudah, rekan-rekan dan juga Bapak dosen sudah, menyimak, presentasi saya dan juga hasil tugas yang saya, buat. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata dan juga penyampaian, dan juga, nama-nama yang, terkait di dalam, tugas ini. Saya ucapkan terima kasih.